Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bertemu kembali kita di dalam bincang dakwah dan persoalan umat. Pada hari ini hari Ahad 12 Februari 2023. Dalam acara ini bincang dakwah dan juga problematika umat ini kita telah bersama dengan Profesor Dr. Isa Mumtaz Ayatul Hakim, Magister of Engineering dari Zamili Institute. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof? Kabarnya Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini saya dengar baru pulang dari Jerman. Wah, ini tentu banyak pengalaman dari sana ini. Banyak oleh-olehnya ini. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang bencana. Ya, bencana apakah itu bisa kita kelola dengan baik, ya, bisa kita hadapi, atau bagaimana dengan bencana ini. Jadi kita serba-serbi atau seputar tentang masalah bencana. Seperti kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita di Turki, mereka mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa gempa bumi. Gempa bumi dengan ukuran yang besar yaitu 7,7 skala Richter. Dan tidak hanya satu kali, tapi ada dua kali ya. Jadi 7,7 dan 7,8 skala Richter. Dan terakhir kemarin saya mendapatkan informasi ada 23.000 saudara-saudara kita yang meninggal dunia menjadi korban gempa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudara-saudara kita itu syuhada akhirat sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabiullah SAW bagi orang-orang yang meninggal karena tertimpa sesuatu atau tenggelam atau karena taun ya wabah. Nah, semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala syuhada. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan tanya ini kepada Profesor Dr. Isa Mumtaz Ayatul Hakim, Magister of Engineering. Bagaimana Prof, kita ini hidup di daerah yang sangat berbahaya, daerah cincin api, yang bahayanya bermacam-macam. Dan kita sendiri sudah mengalami ya, seperti fenomena di Aceh, terjadi tsunami yang besar sehingga ratusan ribu orang meninggal. Kemudian gunung berapi yang meletus, kemudian gempa bumi itu sendiri, banjir, ya, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bagaimana Prof ini terkait dengan bencana ini? Baik, tadi diuraikan bahwa bencana ya memang alam ini dinamis ya. Bahwa alam ini dinamis memang karena adanya pergerakan lempeng akan menyebabkan terjadinya tumbukan dan tumbukan akan menyebabkan terjadinya gempa. Dan juga aktivitas pergerakan lempeng akan menyebabkan terjadi aktivitas tektonik dan vulkanik menyebabkan terjadinya gunung meletus. Nah, apakah kemudian kita hanya memandang itu sebagai peristiwa alam semata atau bagaimana? Apakah kemudian kita ya ketika menghadapi alam itu kita berusaha untuk menaklukkan? Baik, setelah mendengar ulasan dari Prof ini bahwa fenomena alam itu ya memang sunatullah ya. Karena terdapat berbagai kebaikan ya, seperti gunung meletus memang akhirnya bisa membawa kesuburan dari abu yang dilontarkan ya, menjadikan tanah-tanah di sekitar gunung tersebut menjadi subur, bisa ditanami beraneka ragam. Nah, itu pula yang menjadikan bumi Nusantara ini itu kaya dengan aneka ragam hayati. Dan juga adanya aktivitas vulkanik ya, ada pasir, ada batu yang dilontarkan oleh gunung berapi sehingga kita bisa membangun bangunan-bangunan yang kokoh.
Nah, maka sebagaimana yang Prof tadi sampaikan, memang ya kita harus pandai-pandai untuk hidup bersama alam. Dan sekaligus harus memperkuat keimanan bahwa dalam semua ciptaan Allah itu terdapat keseimbangan dan juga sekaligus ayat-ayat Allah. Dan juga menunjukkan kelemahan manusia. Terus bagaimana ini, Prof, agar kita bisa dua-duanya jalan? Di satu sisi kita hidup bersama alam, di satu sisi kita juga kuat keimanan kita. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi dari bincang-bincang kita ini tadi dapat disimpulkan bahwa bencana alam itu ada dua. Yang pertama bencana alam karena ulah manusia, ya sebagaimana dalam surat Ar-Rum di sana disampaikan telah nyata kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia, dan Allah menimpakan bencana itu supaya manusia bertaubat, ya kembali. Sebagaimana kita ketahui jika bencana itu berupa bencana banjir yang disebabkan karena rawa-rawa diuruk, kemudian sungai-sungai tidak dipelihara, orang membuang sampah ke sungai, sehingga terjadi bencana banjir, ya maka itu adalah ulah manusia. Kemudian penggundulan hutan, penambangan yang serampangan sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor itu juga bagian dari ulah manusia. Termasuk kebakaran hutan yang menyebabkan bencana asap, khususnya di Sumatera, di Kalimantan, ya, itu juga ulah manusia. Maka ini solusinya adalah bertaubat. Nah, kemudian yang kedua, bencana yang memang itu musibah, di mana manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menerima dengan berprasangka baik kepada Allah. Ya, sebagaimana misalkan tsunami, kemudian gempa bumi, gunung meletus, itu semua di luar kemampuan dan kendali manusia untuk mencegahnya. Maka kita hanya bisa bersabar menerimanya dan berhusnudzon kepada Allah. Dan tentu ini diimbangi dengan mitigasi sehingga kita bisa memprediksi ketika akan terjadi bencana tersebut. Misalkan di gunung berapi ditempatkan berbagai pos-pos pengamatan dan pemantauan, kemudian ada latihan-latihan, ada penyiapan alat-alat dan bahan-bahan untuk menghadapi bencana. Baik, subhanallah, ya kita sampai di akhir dari diskusi kita ini. Semoga kita hidup di daerah bencana tetapi kita bisa selamat, kita bisa menjaga diri dan memperoleh kebaikan dari dinamika alam ini. Kita haturkan terima kasih kepada Profesor Dr. Isa Mumtaz Etul Hakim, ya. Sehat selalu, Prof, ya. Dan sampai ketemu nanti di acara yang akan datang. Terima kasih. Saya sebagai host pada diskusi ini tentu banyak kurang dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.